Oke. Baik, saya mulai, untuk workshop hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang OpsPy. Jadi, ini adalah suatu Python framework untuk seismologi. Kita bisa coba buka di www.opspy.org. Ini, website official mereka. Jadi, coba kita langsung mulai saja. Ini adalah outline untuk workshop hari ini. Jadi, pertama saya akan mencoba mengenalkan OpsPy itu apa. Kemudian untuk berikutnya setelah kita mengenal OpsPy, kita coba hand-on untuk, mencoba-coba script yang ada di OpsPy. Jadi, mulai dari apa itu UTC datetime, kemudian kita coba lihat, bagaimana jenis-jenis waveform data yang bisa diolah di OpsPy, cara membaca datanya, kemudian plotting waveform datanya seperti apa. Kemudian ini saya akan mencoba mengenalkan metadata untuk data stasiun dan juga event yang biasa digunakan di OpsPy seperti apa. Kemudian, akan dicoba untuk mengenalkan berbagai pengolahan sinyal dasar untuk data waveform yang biasa digunakan oleh seismologis, ada dtrend, filter, resample, dan lain-lainnya. Kemudian saya coba, untuk bermain-main di spektrogram di sini, dan setelah itu, kita akan coba masuk ke aplikasi. Ini aplikasi untuk waveform cross correlation oleh Mbak Dian, begitu. Jadi apa yang saya sampaikan, di awal ini mungkin akan menjadi dasar-dasar dari OpsPy-nya tersebut. Baik, saya next kalau begitu. Jadi yang pertama ini saya coba, untuk pengenalan OpsPy-nya seperti apa. Jadi apa itu OpsPy? OpsPy ini merupakan sebuah framework atau toolbox yang biasa digunakan oleh seismologis. Ini sedang, berkembang secara pesat begitu di komunitas seismologis, dan ini merupakan modul Python yang bersifat open source. Ini yang perlu digarisbawahi karena dia bersifat open source untuk membantu pemrosesan data-data seismologi, begitu. Kemudian apa sebenarnya yang disediakan di OpsPy ini gitu. Jadi, eee, ada suatu fasilitas untuk membaca seluruh format data yang umum. Jadi, salah satu masalah yang ada kalau kita berkutat di bagian seismologi begitu ya, eee, waveform data itu bisa saja tidak terdiri dari hanya satu format. Jadi ada beberapa format seperti miniseed, SAC, sequai begitu, yang kalau kita menggunakan software-software yang lain, bisa jadi kita perlu konversi begitu. Jadi yang dari miniseed perlu kita konversi dari SAC dulu, atau yang dari sequai kita konversi ke miniseed, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama begitu. Apalagi kalau kita mempunyai data seismologi, itu biasanya yang berupa waveform ini cukup besar dan, biasanya banyak begitu ya waveform yang perlu kita olah. Jadi, kalau kita harus mengkonversi dari satu format ke format yang lain, itu akan menjadi suatu masalah sendiri dan, consuming dari waktu itu sendiri, begitu. Jadi ini adalah tipe-tipe format data waveform yang bisa digunakan, bisa dibuka di OpsPy, miniseed, ada SAC, sequai, ini ad hoc, ASCII, dan sebagainya, ada SEISAN juga, dan ada nanometric, WAV files di sini. Kemudian, OpsPy ini juga bisa membuka stasiun metadata yang berupa stasiun XML, bisa juga yang kalau ada full sheet, jadi format data yang full sheet, itu biasanya dia mengandung berbagai informasi stasiun, berbeda dengan miniseed biasanya, ini lebih, komplit informasinya kalau di full sheet. Kemudian RESP dan SAC-PZ ini biasanya, merupakan format file untuk, eee format file untuk stasiun itu dan koreksi instrumen ini biasanya. Saya mau tanya dulu, ini kursor saya kelihatan nggak ya? Enggak ya? Kelihatan, Bu.
Oh, kelihatan, oke. Mhm. Kemudian ada juga, event metadata, ini data-data event yang bisa kita buka di OpsPy berupa QuickML, NonLinLog, dan ZMap. Jadi, kalau ada yang pernah oprek-oprek tentang penentuan hypocenter begitu, ada salah satu software yang namanya NonLinLog, ini bisa kalian coba googling juga, NLLog ini oleh Anthony Lomax. Kalau ada yang ingin, melihat-lihat dan berkutat di bagian penentuan hypocenter bisa dibuka di webnya. Kemudian ada ZMap, ini biasanya digunakan untuk, analisa B-value ya, di sini. Ini adalah format data yang bisa digunakan, kemudian OpsPy ini juga menyediakan akses untuk pusat penyedia data begitu. Jadi, biasanya di komunitas seismologi itu ada beberapa organisasi yang menyediakan datanya open source begitu, dan OpsPy ini langsung link ke penyedia data tersebut. Salah satunya ini yang, cukup terkenal yaitu data IRIS di sini. IRIS, kemudian saya melihat kalau nggak salah ada ETH Zurich, di sini ada GFZ. Ini biasanya, penyedia data yang biasa kita buka itu IRIS, GFZ, dan ada beberapa, penyedia data yang lainnya begitu. Yang ketiga adalah OpsPy ini juga menyediakan pemrosesan rutin sinyal pada data seismologi, di mana, di OpsPy ini kalau saya, lihat dan saya coba melihat skripnya, dia cukup simpel, jadi kita tidak perlu mem-build code dari awal, dia sudah ada code bawaan yang bisa langsung kita aplikasikan ke waveform kita. Jadi OpsPy ini sungguh mempermudah pekerjaan bagi seismologi. Jadi ini ada beberapa contoh pemrosesan rutin sinyal yang biasa digunakan, yaitu koreksi instrumen. Ini biasanya, sinyal raw data itu perlu dikoreksi instrumen terlebih dahulu jika kita punya beberapa, waveform data dari, tipe sensor yang berbeda, tipe seismograf yang berbeda. Kemudian ada sinyal filtering, kalau kita perlu memfilter data waveform kita, ada tapering, kemudian bisa kita lakukan resampling, detrending, dan cross correlation begitu, dan ini semua bisa dikerjakan dengan mudah. Nah, ini adalah sebenarnya keuntungan dari OpsPy itu sendiri yang menurut saya paling besar. Jadi jelas yang pertama ini dapat digunakan pada seluruh platform, jadi tidak hanya pada Linux, tapi bisa kita gunakan di Windows dan Mac begitu. Karena dia di sini menggunakan Python, yang mana Python sendiri juga, mensupport penggunaan di Windows, Mac, dan Linux. Berbeda dengan beberapa program untuk seismologi yang, sebelum-sebelumnya. Jadi saya pernah menggunakan beberapa untuk based on Fortran. Jadi based on Fortran ini agak nggak bersahabat dengan Windows begitu, jadi saya biasanya menggunakan Linux dan itu, perlu di-compile, begitu di-compile mungkin bisa ada yang error dan kita belum tentu tahu errornya di mana. Nah, itu kalau menggunakan software-software yang sebelum ada OpsPy ini begitu ya. Nah, yang keuntungan terbesarnya adalah ini, worldwide community. Jadi, OpsPy ini komunitasnya sangat besar di dunia ini, begitu. Jadi banyak, universitas, banyak organisasi tentang yang, eee, yang tentang kegempaan ini itu menggunakan OpsPy sehingga dia mem-build suatu komunitas, dia ada di GitHub, jadi penggunaan OpsPy ini cukup luas dan biasanya, aplikasi-aplikasi atau code yang di-build dari OpsPy ini juga bisa kita temukan di GitHub-nya.
Dan juga di opspy.org sendiri juga ada suatu forum tentang yang membahas tentang OpSpy ini sendiri gitu. Oke, ini sebelum kita lanjut nanti ke coba-coba mengulik di OpSpy, jadi bagi yang belum menginstal OpSpy, mungkin saya berikan waktu sekitar 5 menit begitu untuk mencoba menginstal ini. Jadi silahkan untuk menginstal OpSpy-nya. Ini yang biasanya saya gunakan, untuk di Anaconda Installer, karena saya ini menggunakan Anaconda, jadi Conda install OpSpy, ataupun bisa menggunakan instalasi via PyPI. Ini juga bisa langsung pip install OpSpy, ini tidak menggunakan Anaconda Installer, atau untuk kalau yang menggunakan Mac atau menggunakan Linux bisa dicek di website ini, begitu. Baik, saya berikan waktu sekitar 5 menit dulu untuk, menginstal ini. Atau mungkin ada yang kesulitan ketika menginstal OpSpy ini, bisa tolong kirimkan chat di, Google Meet-nya ya. Ini sepertinya saya agak kesulitan ketika saya full screen untuk melihat chat. Mungkin kalau ada yang udah selesai install bisa tulis di kolom komen kali ya, kolom chat kali ya. Betul, Ain, terima kasih. Oh, sudah terinstall. Oke, sudah. Atau mungkin banyak yang sudah ya? Saya coba lanjut saja kalau begitu. Oke, sepertinya sudah pada install semua, jadi saya coba next saja kalau begitu ya untuk masalah instalasi ini. Jadi ini adalah contoh-contoh code yang menggunakan OpSpy. Jadi berbagai universitas, berbagai peneliti itu membuat suatu code sendiri. Misalnya yang di sini ada yang untuk monitoring seismic velocity change using ambient seismic noise. Ini ada MS noise. Kemudian kita juga bisa melihat kalau nggak salah ada yang tentang tomografi di sini, dan juga ada ISOLA, ini ada seismic source inversion module, yang semua ini code-code-nya based on-nya adalah OpSpy begitu. Jadi ini sudah lebih advance lagi.
ada beberapa ini HypoDD-Py. HypoDD ini sebenarnya dulu base-nya adalah Fortran, kemudian dia coba tulis ulang ke bahasa Python yang sekarang lebih banyak digunakan orang. Ini saya biasanya yang pernah saya kerjakan dulu adalah menggunakan HypoDD ini untuk merelokasi Hypocenter, tapi ternyata dia sekarang sudah ada di Python. Jadi ini adalah salah satu keuntungan menggunakan OpsPy, dia sudah banyak code yang established begitu mengenai beberapa hal yang lebih advance untuk masalah seismologi dan analisa yang lainnya. Ini bisa dicoba dilihat di opspy.org, website mereka sudah cukup lengkap sebenarnya. Dan ini kalau kita ingin lebih tahu soal OpsPy, ada beberapa paper yang bisa dibaca. Ini publikasi yang membuat OpsPy-nya begitu. Ada yang di SRL, di Annals of Geophysics, dan Computational Science and Discovery. Dan ketika saya baca websitenya, mereka minta kalau kalian menggunakan OpsPy nanti untuk misalnya tugas akhir begitu, atau nanti ada yang membuat paper atau membuat proceeding, jangan lupa disitasi begitu. Ini permintaan yang ada dari penulis dan juga dari webnya, karena ketika kita mensitasi suatu paper, mensitasi suatu misalnya code yang mereka buat di sini, maka komunitas dari OpsPy itu akan lebih berkembang lagi begitu. Jadi kalau menggunakan OpsPy nanti tolong disitasi. Baik, itu untuk OpsPy. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, saya coba next ke kita mulai oprek tentang waveform datanya ya. Ini tentang waveform data, jadi di OpsPy itu ini merupakan salah satu waveform data, itu merupakan salah satu data primer bagi seismologis. Jadi ketika kita ke lapangan mendeploy suatu seismometer, ya itu data primer yang kita miliki, karena si sensor itu sendiri yang merekam pergerakan tanah. Jadi kita kan melihat seismologis biasanya melihat bagaimana dinamika dari bumi itu, jadi kita melihat pergerakan tanah yang diakibatkan oleh dinamika bumi itu. Jadi waveform data ini merupakan data primer begitu bagi seismologis. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ada jenis-jenis format waveform yang biasa digunakan adalah stack dan miniseed. Ini keuntungannya dapat dibuka langsung di OpsPy tanpa harus mengkonfirmasi format data tersebut. Kemudian ini adalah format waveform data yang biasanya open di OpsPy. Jadi kalau kita menggunakan miniseed, biasanya dia ada stream data itu biasanya kita buka dalam satu file itu ada satu stream. Jadi di stream itu kemudian nanti ada beberapa trace. Mungkin nanti lebih jelasnya ketika kita coba oprek di IPython notebook-nya. Jadi stream kemudian ada beberapa trace waveform gitu, biasanya ini satu komponen. Jadi kalau di waveform data kita kan biasanya satu sensor itu bisa ada tiga komponen ya. Jadi ada vertikal, ada north south, dan juga ada east west. Nah, trace ini tuh adalah satu komponen itu, bisa vertikal, bisa north south, ataupun bisa yang east west. Di dalam trace ini tersimpan banyak informasi. Yang paling penting adalah informasi data kita. Jadi informasi data yang waveform itu seperti apa, ini berupa NumPy array di sini. Dan informasi yang lainnya adalah ada informasi stats di sini. Ini ada beberapa hal yang termasuk di dalam stats ini, ada network, ada stasiunnya seperti nama stasiunnya itu apa, lokasi ini biasanya latitude longitude saya lupa, channelnya ini adalah yang vertikal atau north south ataupun east west, ada start time, jadi waveform data kita itu mulainya di mana, sampling rate dari waveform data kita,
ada deltanya juga dan ada end time dan ada NPTS di sini. Ini adalah yang terkandung dalam satu trace. Nah, di dalam trace ini bisa dilakukan berbagai processing data, antara lain ada taper, filter, resample, integrate, dan remove response. Mungkin ketika kita membuka webnya OpSpy akan ada lebih banyak detail penjelasan tentang ini. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi adalah waveform data yang paling banyak digunakan. Jadi biasanya waveform ini tuh didapat langsung dari data center, ini berupa data raw atau data original, dan dia sudah satu file itu biasanya berupa stream, dan dia bisa menyimpan integer dan single atau double precision float, jadi bisa integer, bisa float. Ini juga terkadang dia karena namanya MSID ya, miniSID, dia terkompresi begitu, tergantung dari datanya. Dan di sini dia bisa bekerja dengan gaps dan juga overlaps. Jadi kalau misalnya sensor kita ada trouble, atau GPS-nya mati sebentar kemudian nyala lagi, ada gap data di situ, dia bisa disimpan di MSID itu. Dan satu file ini biasanya terdiri dari beberapa komponen atau beberapa channel atau beberapa trace tadi. Ini data waveform data yang kedua, ini data sax, ini dia lebih simple sebenarnya, termasuk header-nya juga lebih simple, dan ini biasanya hanya satu komponen tiap file, jadi mau vertikalnya saja, atau mau yang north-south, atau mau yang east-west-nya. Dan dia tidak punya konsep gaps di sini, jadi mungkin akan ada masalah ketika kita punya data yang punya gap gitu. Dan informasi ini, informasi seperti stasiun, koreksi instrumen, dia biasanya langsung disimpan pada header-nya. Mungkin kalau dari saya, 2 format data ini saja yang perlu dioprek lebih jauh, karena 2 format data ini adalah format data yang paling sering digunakan di seismologi, begitu. Kemudian masuk ke stasiun metadata, jadi selain waveform data, yang penting lagi di dalam seismologi, dalam ilmu seismologi adalah stasiun. Jadi kita perlu tahu titik stasiun kita ada di mana. Ini adalah bagaimana si OpSpy ini membuild inventory data mereka begitu. Jadi misalnya inventory ini adalah data file kita, di dalamnya ada network, kemudian di dalam network itu nanti akan dibagi menjadi beberapa stasiun begitu, dan di beberapa stasiun tersebut nanti akan ada yang namanya channel, yang tadi komponennya itu. Ini adalah apa yang mereka build di OpSpy. Sepertinya ini tidak terlalu penting, mungkin kita bisa langsung nanti mainkan di IPython notebook. Kemudian yang berikutnya adalah event metadata. Jadi OpSpy bisa langsung membaca data katalog kita, data katalog event gempa kita, baik itu yang kita create sendiri ataupun yang langsung dari website data center seismologi tadi, begitu. Ini biasanya dia terdiri dari event, ada origin-nya, origin ini letak hypocenter-nya, ada latitude, longitude, depth-nya juga, dan ada time origin. Kemudian dia bisa ada juga menyimpan magnitude, data magnitude di sini. Bahkan ada magnitude type-nya seperti apa. Dia menyimpan juga data peaking dan juga ini data vokal mekanisme kalau misalnya ada yang sudah menghitung vokal mekanismenya. Ini untuk event metadata, mungkin ini adalah data center yang tadi bisa digunakan di OpSpy, yang bisa diambil langsung di OpSpy. Mungkin kita coba langsung buka IPython notebook-nya begitu ya, untuk hands-on. Sebenarnya OpSpy ini seperti apa saja begitu. Jadi silahkan Anda semua membuka Spider-nya dan membuka notebook yang kemarin sempat di-share begitu.
Yang perlu dibuka adalah yang yang 01. Saya coba end screen dulu yang ini, begitu ya. Kemudian masuk ke Spider saya. Sudah terlihat kan ya? Yang spidernya. Sudah, Bu. Oke. Jadi kita coba belajar dari awal, ini basic-basic yang perlu diketahui. Jadi kalau nanti ingin yang lebih advance mungkin ke sesinya Mbak Dian, dan untuk minggu depan mungkin ya yang lebih advance lagi. Ini masih basicnya untuk OpSpy itu seperti apa. Jadi salah satu hal yang penting ketika kita bermain dengan waveform data adalah UTC datetime. Jadi yang penting adalah dalam waveform itu adalah waktu. Nah, di waveform itu biasanya kita log-nya, log GPS dan digitizer dan sensor itu menggunakan data UTC datetime. Nah, ini kalau kita kan di Indonesia bagian barat, begitu ya, berarti UTC plus 7, begitu. Jadi kalau misalnya gempa di kita jam 9 pagi, berarti di UTC datetime ntar jam 2 pagi, begitu. Jadi kalau kalian mencari gempa, itu harus dikurangkan 7 di, misalnya mencari gempa di IRIS atau di USGS, begitu, harus dikurangkan 7 dari waktu yang terjadi di sini, itu. Jadi ini untuk awal, jadi untuk OpSpy ini kita bisa import sesuatu, seperti biasa ya, kalau biasanya kan import NumPy, ASNP, dan sebagainya. Ini kita coba dari opspy.core, kita import UTC datetime di sini. Kemudian coba kita run yang ini, hasilnya seperti apa. Nah, agak lama. Oke. Nah, ini yang terlihat. Jadi ini adalah bentukan dari UTC datetime. Format UTC datetime itu seperti apa. Jadi ada tahun, bulan, tanggal, kemudian time ini adalah jam, menit, dan juga detik. Ini ada beberapa hal yang bisa kita tulis, ada beberapa bentuk, jadi bisa yang seperti ini, yang atas, kemudian ada yang di bawahnya ini 2020 714, dia masing-masing data itu dibagi dengan koma, begitu. Jadi ini ada penjelasannya. Kemudian timestamp ini kalau kita menggunakan hour dari yang awal ini seperti ini. Jadi kalau kita run, hasil keluarannya adalah yang ini. Nah, di dalam UTC datetime ini biasanya dia ada beberapa atribut. Jadi di OpSpy itu dia biasanya ada bawaan di belakangnya. Jadi UTC datetime ini dia punya beberapa atribut lain. Kalau kalian ingin tahu atributnya seperti apa saja, biasanya kalian bisa buka webnya OpSpy. Webnya OpSpy yang dokumentasi ataupun yang library reference. Ini saya coba buka. Kalau yang Chrome saya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Bu. Kalau gini juga masih belum kelihatan ya? Oh, ini udah kelihatan kok, Bu. Oh, ini kelihatan. Oke.
Jadi, biasanya sih saya suka oprek-oprek, ini kan ada library reference, dia ada beberapa hal begitu. General package-nya ada yang seperti ini OpSpy Core itu dia bisa dibuka, isinya ada beberapa hal, dan biasanya ada class function, ini atribut-atribut yang bisa digunakan di belakangnya, jadi biasanya, misalnya read titik apa atau stream titik apa, di belakangnya itu ada atributnya yang lain, begitu. Nah, ini yang bisa dioprek-oprek lagi. Jadi ini kan tadi saya klik yang stream, ternyata di belakangnya bisa digunakan copy, count, jadi stream titik copy, stream titik apa, itu bisa digunakan. Ini banyak hal terkait atribut yang ada di OpSpy, dan itu bisa coba kalian main-mainkan. Oke, kita balik ke sini. Jadi di dalam UTC datetime ini ada beberapa atributnya. Ini kita coba kalau kita run, apa yang keluar. Jadi time.year ini untuk memanggil tahunnya. Time.juleday ini untuk Julian day-nya seperti apa. Time.timestamp ini yang seperti atas tadi, dia lebih ke hour. Kemudian time.weekday-nya itu minggu keberapa gitu. Ini 2020-07-10. Bisa kalian coba main-mainkan misalnya untuk tanggal hari ini dan jam hari ini gitu. Nah, ini adalah Julian day-nya tadi berubah. Kemudian timestamp juga berubah, weekday-nya juga berubah. Weekday 1 ya? Harusnya nggak 1. Kita coba lain. Oh, weekday ini maksudnya hari keberapa di minggu itu. Sorry tadi penjelasannya. Oke, kalau ini sudah oke, kita coba yang bermain dengan UTC datetime di sini. Sebentar. Ini kita coba run saja. Ini saya biasanya menggunakan Shift Enter kalau untuk merun, jadi shortcut-nya Shift Enter. Ini kalau kita coba time 1 begitu ya, itu adalah UTC datetime buka kurung tutup. Ini adalah suatu fungsi untuk memanggil UTC time yang sekarang. Jadi kalau kita coba print gitu ya, print time 1, dia harusnya menunjukkan time yang sekarang. Ini 2020-07-14. 02.40 ini jam UTC-nya kan ya, sekarang jam 9.40 berarti jam 2 UTC. Kemudian kita coba mainkan misalnya time 2, kita punya 2020-07 tanggal 5 gitu, kita bisa mainkan, bisa dikurangkan, bisa ditambah, bisa dikali kalau nggak salah. Ini hal-hal yang bisa kita main-mainkan, dan ini sangat berguna ketika kita nanti mau mengolah waveform data. Jadi